berdarah dengue atau DBD atau yang disebut dengan dengue hemorrhagic fever atau DHF adalah penyakit menular akibat virus dengue yang dibawa oleh nyamuk Aedes aegypti atau Aedes albopictus. Penyakit ini disebabkan oleh salah satu dari 4 jenis virus dengue. Identitas jurnal. Judul: Evaluasi Surveillance Demam Berdarah Dengue atau DBD di Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya tahun 2020. Penulis: Irine Dian Sribudaya, Arif Hargono, dan Gian Sugianto. Publikasi: IAKMI Jurnal Kesehatan Masyarakat Indonesia Volume 3 Nomor 2 Agustus 2022 dengan nomor ISSN 27219437. Tanggal akses 1 Oktober 2022. Reviewer Tia Zenita. Adapun latar belakang dari jurnal ini yaitu Kota Tasikmalaya merupakan salah satu wilayah endemis DBD di Provinsi Jawa Barat. Kasus DBD di Kota Tasikmalaya mengalami peningkatan yang signifikan pada tahun 2020 dibanding tahun 2019. Insiden rate DBD pada tahun 2020 sebesar 229 per 100.000 penduduk dengan case fatality rate sebesar 1,42%. Hal ini mengindikasikan pelaksanaan kewaspadaan dini DBD perlu dikaji ulang. Salah satu bentuk kewaspadaan dini yaitu melakukan surveillance. Oleh karena itu, pelaksanaan surveillance DBD di Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya perlu dievaluasi berdasarkan pendekatan sistem. Untuk tujuan dari jurnal ini, yaitu mengevaluasi sistem surveillance DBD yang sedang berjalan untuk mengetahui masalah sistem surveillance yang terjadi, sehingga dapat ditetapkan prioritas masalah yang harus ditangani. Metode penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan model evaluasi. Pengumpulan data primer dilakukan dengan wawancara mendalam dan observasi, sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi dokumentasi. Informan dalam penelitian ini terdiri dari 2 orang, yaitu 1 orang petugas surveillance di bagian surveillance dan imunisasi atau Survim, dan 1 orang petugas surveillance DBD di bagian P2PM Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya. Untuk teknik analisis data yang digunakan adalah metode analisis isi atau content analysis. Baik, langsung saja ke hasil dan pembahasan. Nah, di hasil dan pembahasan ini ada 4 bagian, yaitu input, proses, output, dan prioritas masalah. Yang pertama di sini ada input yang dibagi menjadi 5 bagian. 1. Man atau sumber daya manusia. Di Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya ini belum memiliki tenaga epidemiolog, ahli atau S2 dan dokter umum. Lalu ada materials atau bahan baku yang terdiri dari referensi surveillance epidemiologi, kajian kesehatan, pedoman pelaksanaan surveillance DBD, dan formulir perekaman data surveillance sesuai dengan pedoman. Lalu ada metode atau metode. Nah, di sini metode yang digunakan yaitu pendekatan surveillance pasif. Lalu ada money atau sumber dana dari APBN, APBD Provinsi Jawa Barat, dan APBD Kota Tasikmalaya. Dan yang kelima ada mesin atau alat yang terdiri dari jaringan elektromedia, sarana komunikasi, komputer dan perlengkapannya, serta sarana transportasi. Kita lanjut ke bagian proses. Nah, berikut ini ada rangkuman masalah sistem surveillance DBD yang ditemukan di Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya pada tahap proses pelaksanaan. Dalam pengumpulan data ada beberapa masalah di antaranya. 1. Keterlambatan pelaporan suspek DBD, kasus DBD, dan ABJ atau angka bebas jentik oleh puskesmas. 2. Ada puskesmas yang tidak melaporkan kasus DBD. Dan 3. Pelaporan SKDR belum rutin dilaksanakan. Nah, lalu pada pengolahan dan analisis data, ada masalah data kasus DBD tidak dianalisis setiap minggu. Dan pada diseminasi informasi,
Masalahnya yaitu belum ada forum pertemuan mingguan atau bulanan untuk update perkembangan penyakit DBD. Selanjutnya mengenai output dan prioritas masalah. Untuk output yang dihasilkan dari sistem surveillance DBD, yaitu berupa informasi yang akan menjadi dasar pengambilan keputusan terkait dengan program pencegahan dan pengendalian DBD. Selain itu, output yang dihasilkan dari sistem surveillance DBD ini terdapat 3 indikator yang terdiri dari incident rate atau IR, case fatality rate atau CFR, dan angka bebas jentik atau ABJ. Output yang dihasilkan dari sistem surveillance DBD ini dilaporkan dalam 2 bentuk laporan, yaitu laporan bulanan dan laporan tahunan. Sementara itu, untuk prioritas masalah yang harus diselesaikan dalam surveillance DBD di Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya, yaitu keterlambatan pelaporan suspek DBD, kasus DBD, dan angka bebas jentik atau ABJ oleh puskesmas. Adapun alternatif pemecahan masalah yang diusulkan yaitu pelaksanaan laporan mingguan melalui Google Formulir dan rapat rutin yang dilaksanakan setiap 2 minggu atau sebulan sekali. Kegiatan ini dapat mengurangi keterlambatan pelaporan karena data terus diperbaharui sehingga kasus DBD lebih cepat terlaporkan. Adapun kelebihan kekurangan perbandingan metode dan saran dari jurnal yang telah direview. Untuk kelebihan, 1. Terdapat kesesuaian antara tujuan jurnal dan kesimpulan yang didapatkan. 2. Penulisan jurnal disusun sesuai tahapan penelitian. 3. Adanya penyajian hasil dalam bentuk tabel sehingga lebih mudah dipahami. 4. Penggunaan referensi jurnal berasal dari sumber yang terpercaya. Kekurangannya yaitu penyajian hasil dan pembahasan yang disatukan membuat pembaca sedikit lama untuk melihat intisari hasil penelitian. Untuk perbandingan metode itu tidak ada, karena metode yang digunakan sudah sesuai dengan penelitian. Sementara untuk saran, dalam hal penulisan jurnal, sebaiknya penyajian antara hasil dan pembahasan itu dipisah, agar dapat memudahkan pembaca ketika melihat intisari hasil yang didapatkan dari penelitian tersebut.